بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, serta kemudahan untuk terus kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kualitas yang terus kita tingkatkan dalam kita beribadah, maka akan semakin banyak nilai atau pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah jaminan untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat insyaallah. Bapak Ibu sekalian, mata Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwa kita baru saja melaksanakan hari raya Idul Adha. Ya, di mana dengan hari raya Idul Adha itu adalah hari Id yang sesungguhnya dalam rangka untuk kita mengenang kembali perjuangan satu keluarga dari Nabi Ibrahim, ya, Ismail dan Siti Hajar dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih tergambar gitu ya, ketika kita mungkin membaca tentang apa sih sejarahnya tentang hari Idul Adha tersebut, apa sih background ceritanya dari pelaksanaan ibadah haji, terutama yang terkait dengan sa'inya ataupun tawafnya gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini kembali diingatkan ya dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari-hari selainnya, ya kan ada hari banyak kan peringatan-peringatan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada hari narkoba, hari apa lagi, hari macam-macam tuh. Sayangnya nggak ada di dunia ini namanya hari keluarga gitu. Nggak ada peringatan hari keluarga. Padahal Bapak Ibu sekalian, jaminan untuk baiknya kehidupan rumah tangga dan sekaligus jaminan untuk baiknya kehidupan masyarakat dan negara bahkan sangat tergantung dengan keluarga. Karena memang keluarga itu adalah merupakan bagian terkecil dalam kehidupan bernegara, di mana dari anggota keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan ayah, istri dan suami, ditambah lagi dengan generasinya, anak-anaknya, dan yang berikutnya, bahwa adanya sebuah negara, baik atau tidaknya sebuah negara, masyarakat lah katakan paling tidak,
Itu sangat tergantung dengan bagaimana keluarganya itu sendiri. Nah, makanya kalau dalam tatanan kehidupan bermasyarakat saja, kalau masyarakatnya tidak punya kepedulian terhadap kehidupan keluarga, tidak punya kepedulian terhadap kehidupan bertetangga, katakan gitu, yang satu tetangga melaksanakan semaunya saja, yang satu lagi melaksanakan sesuai dengan aturan, ini akan menjadi budaya dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pastinya akan mengganggu dalam kehidupan-kehidupan yang kita alami dalam kehidupan bermasyarakat negara itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam masyarakat, kebaikan dalam negara bahkan, itu adalah karena munculnya kebaikan-kebaikan dari adanya sebuah rumah tangga yang memang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga tersebut, sehingga bisa mengantarkan rumah tangganya, bisa mengantarkan masyarakatnya, lingkungannya, bisa mengantarkan negaranya menjadi negara yang baik. Dan sebaliknya, ketika rumah tangga tidak bisa melakukan kehidupan yang baik sebagaimana diharapkan, dan ini akan berpengaruh dengan masyarakat secara keseluruhan, dan pastinya bahwa negara pun akan mengalami hal-hal yang kita dapatkan nilai-nilai yang kontraproduktif terhadap apa yang kita inginkan gitu. Kita ingin negara ini negara yang aman, damai, katakan itu ya. Kita yang ingin negara ini adalah negara yang makmur, agama yang sejahtera, agama yang bisa negara yang bisa mengayomi masyarakatnya, memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Nah, ini sangat tergantung dengan kehidupan masyarakat ataupun keluarga itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah sesuai dengan maudhu ataupun tema yang kita sampaikan pada sore hari ini ialah bagaimana mempersiapkan pendidikan untuk anak-anak balita. Tadi sampaikan bahwa memang anak balita itu adalah anak yang memang sedang disenang-senanginya, katakan gitu ya, sedang dimanja-manjakannya, sedang menjadi sebuah permata hati seorang tua dalam kehidupan keseharian. Karena memang sudah sejak awal bahwa yang namanya orang berkeluarga itu yang diinginkan adalah keturunan anak. Nah, di saat kita sedang senang-senangnya adanya keturunan, adanya anak, lalu bagaimana harus kita lakukan? Apakah dengan kesenangan tersebut kita terus menjadi sebuah hal yang terus menerus, lalu kita biarkan tanpa adanya aturan yang kemudian bisa mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan kita sebagai orang tuanya kelak? Nah, ini sangat tergantung untuk apa kita harus isi dalam kehidupan rumah tangga kita, terutama anak-anak kita itu sendiri. Fitrah manusia, kita sebagai manusia, sebagai orang tua pasti senang dengan anak-anak, pasti senang dengan keturunan. Tetapi sesungguhnya jangan sampai kesenangan tersebut membawa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya yang memberikan keturunan itu adalah Allah. Bahwa sesungguhnya yang memberikan kesenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi yang sudah sering kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Al-mal wal banun, kata Allah, harta dan keturunan anak, zinatul hayatid dunya, merupakan hiasan dalam kehidupan dunia ini. Siapa di antara kita yang tidak senang dengan harta dan anak?
Ketika kita menjadi orang yang sehat, ketika kita menjadi orang yang memang selama ini mendambakan kehidupan berkeluarga, pastinya kita senang. Senang dengan anak, senang dengan harta. Nah, makanya Allah SWT ingatan, Bapak Ibu sekalian, wahai umat Islam, wahai umat manusia, bahkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak adalah perhiasan. Nah, artinya kita dibolehkan di saat kita mendapatkan harta, di saat kita memiliki anak, bergembira dengan adanya mereka. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan sesungguhnya amal yang pahalanya terus mengalir, yang kekal abadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang lebih baik. Artinya apa Ibu sekalian? Bahwa harta dan anak yang kita miliki sesungguhnya itu bisa kita jadikan sebagai ladang, sarana, mazra'ah kata Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arabnya, sebagai tempat untuk kita, sarana untuk kita jadikan sebagai beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta umpamanya ya bisa kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendidik anak-anak kita, untuk membahagiakan keluarga kita. Apalagi untuk kita baru saja kita lakukan umpamanya berkurban umpamanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, inilah yang sesungguhnya bisa mengantarkan kebahagiaan tersebut atau harta ataupun anak tersebut sebagai al-baqiyatus shalihat, sebagai amalan-amalan yang pahalanya akan kekal abadi, mengalir terus kepada kita yang melakukan. Bapak Ibu sekalian, maka disinilah kita terus diperintahkan untuk saling melakukan tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling menasihati antara kita, baik untuk kesabaran maupun untuk mendapatkan kebenaran. Karena dengan cara kita saling menasihati antara kita, mengingatkan antara kita semuanya, inilah sesungguhnya jalan diantaranya dalam rangka untuk kita menjadi orang-orang yang istiqamah, terutama dalam memelihara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta maupun anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang masalah pendidikan secara umum, ya sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, sebagai landasan utama dalam kita memberikan pendidikan terhadap keluarga itu adalah ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bapak Ibu sekalian, yang pertama dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada diri kita lebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, di dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka sebelum kita memerintahkan orang lain, termasuk anak kita atau keluarga kita, maka hendaknya kita lebih dahulu untuk melaksanakannya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, keluarga yang kita miliki ini adalah hanya sebatas bagaimana kita bisa mengantarkan generasi kita ke depan, nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sekarang kita ini ada di dunia ini, di mana keberadaan kita adalah merupakan dengan sebab adanya lembaga keluarga atau institusi keluarga yang sebelumnya telah dibangun oleh orang tua kita. Jadi kita hanya sebatas bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita, generasi kita ke depan menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, qu anfusakum, jaga diri kalian. Jadi sebelum orang lain kita menjaga diri kita dulu Bapak Ibu sekalian.
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara, menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas, atau kama qala Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, paling tidak kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita bermanfaat untuk anak kita, untuk keluarga kita. Makanya dalam hadis yang lain kata Rasulullah, ketika bicara tentang masalah kewajiban untuk memberikan nafkah, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan bantuan adalah kata Rasulullah, wabda biman ta'ul, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari orang yang memang menjadi tanggung jawab kalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti ketika Allah mengatakan wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kalian, lalu kita melupakan orang lain, tidak. Jadi tanggung jawab untuk kita membantu, memberikan pendidikan, memberikan pertolongan adalah kita utamakan orang-orang yang menjadi kewajiban. Apa keluarga kita, keluarga dekat kita, keluarga jauh kita, itu. Karena kan kalau sudah masing-masing kita sebagai anggota masyarakat atau keluarga punya pemahaman dan mau melaksanakan saling membantu antara keluarga besarnya masing-masing, maka akan terciptalah ya kehidupan harmonis dalam rumah tangga dan bahkan masyarakat dan bahkan negara. Ibu sekalian, jadi memang Islam sudah sejak awal bagaimana hendaknya kita membangun sebuah negara. Kita mulai dari rumah tangga kita. Ya. Jadi Islam sangat mengutamakan kehidupan rumah tangga. Bab inilah merupakan cikal bakal adanya sebuah teritorial, lingkungan yang lebih besar ke depan menjadi sebuah negara. Yang diawali dengan teritorial yang kecil ialah masyarakat ataupun keluarga itu sendiri. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin mengharapkan masyarakat dan negara ini baik kalau rumah tangganya dalam sebuah negara ini adalah rumah tangga yang centang perenang, rumah tangga yang tidak menghormati nilai-nilai ya kebaikan-kebaikan, atau bagi kita sebagai umat Islam nilai-nilai keagamaan. Dan sebaliknya memang ketika orang ingin menjadikan sebuah masyarakat dan negara itu hancur, ialah bagaimana mereka berusaha untuk menjauhkan masyarakatnya, menjauhkan keluarganya dari nilai agamanya itu sendiri. Diusahakan oleh mereka agar masyarakatnya tidak kenal sejarah apa yang dahulu telah diperjuangkan oleh orang tuanya. Diperjuangkan oleh mereka agar rakyatnya jauh dari ajaran agamanya. Jadi ini teori-teori yang memang dalam menghancurkan sebuah masyarakat dan negara seperti itu. Nah, Ibu sekalian, jadi kita kembali dengan ayat dalam surat At-Tahrim tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memberikan tau'iyah atau nasihat atau mau'izah kepada orang lain. Ya, kata Allah SWT, kita dulu harus kita nasihat diri kita. Nah, makanya di dalam berkeluarga itu kan, karena kita hanya sebatas, ya katakanlah sebagai orang tua ini, batu loncatan, katakan gitu ya, untuk generasi kita kemudian, maka kita sebagai batu loncatan ini adalah kita buat batu loncatan yang kokoh, gitu. Itulah kira-kira batu loncatan yang bisa dipijak
oleh generasi kita kemudian sehingga mereka bisa melompat pada tempat yang lain dan selamat gitu, tidak terjatuh, kira-kira gitulah. Nah, jadi tugas kita sebagai orang tua, Ibu sekalian, adalah bagaimana kita mempersiapkan fondasi batu loncatan ini agar anak-anak kita menjadi anak yang selamat kemudian. Ya. Nah, itu maksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dari api neraka. Karena memang banyak sarana-sarana untuk kita tidak tidak selamat ya dalam kehidupan kita nanti dari dunia sampai ke akhirat. Itu banyak sekali godaannya yang bisa menggelincirkan dalam kehidupan kita. Nah, itu secara umum landasan utama dalam pendidikan anak-anak kita, terutama anak balita kita yang sedang lucu-lucunya gitu, Pak Ibu sekalian. Kemudian kata Allah dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 24, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wakhfid lahuma janaha dzull, rendahkan bagi keduanya, kedua orang tua kalian, ya kata Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat kehinaan untuk hal-hal yang menjadi kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, ya Allah, irhamhuma, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bapak Ibu sekalian kepada kita, ya, agar bagaimana kita sebagai anak ini menghormati orang tua. Nah, ketika Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk kita menghormati orang tua dengan kita mendoakan mereka, artinya bahwa kita pun sebagai orang tua, kalau kita ingin dihormati oleh anak kita, maka kita harus hormati orang tua kita yang sebelumnya. Nenek-nenek mereka, katakan gitu, ketika kita punya anak. Ya, jadi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu sekalian, jadi anak itu atau kita sendiri sebagai anak bisa memiliki nilai kebahagiaan atau kemuliaan dalam diri kita sebagai seorang anak dan menghormati orang tua kita karena kita mendapatkan pendidikan seperti itu. Kita menjadi anak yang sadar, menjadi anak yang memahami bahwa ternyata memang peran orang tua terhadap keberadaan kita sangat luar biasa. Nah, kesadaran ini atau mindset yang seperti ini yang dimiliki oleh seorang anak adalah hasil dari pendidikan yang telah ditanamkan oleh orang tuanya sebelumnya, kira-kira gitulah gambarnya. Karena tidak mungkin tanpa adanya pengenalan, pemahaman, pendidikan yang dilakukan sebelumnya terkait bagaimana mereka harus menghormati orang lain, menghormati orang tuanya, katakan gitu, tidak mungkin mereka akan punya pemahaman yang seperti itu tanpa adanya pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah kalau kita kembali tadi tentang bagaimana Nabi Ibrahim ya dengan Siti Hajar sebagai seorang istri dan anaknya Ismail, itu sebuah pembelajaran luar biasa sebagai keluarga, Bapak Ibu sekalian. Kenapa luar biasa, Bapak Ibu sekalian? Karena kita melihat cobaan yang memang dialami oleh Nabi Ibrahim itu kan cobaan yang memang ya luar biasa juga. Karena beliau harus mengorbankan anaknya sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam sebuah mimpinya. Ya. Yang itu kata Allah SWT, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai ananda, aku bermimpi untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Oleh karena itu, perhatikan apa pendapat kamu terkait dengan mimpi ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasanya. Karena ketika mendapatkan informasi seperti itu,
Makanya dijawab pada seorang anak yang soleh seperti Ismail adalah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi seorang anak yang siap untuk disembelih, Bapak Ibu sekalian, karena Allah tentu, ya, karena Allah bukan karena yang lain-lainnya. Ini kan jawaban yang memang seorang yang berpendidikan, orang yang beriman, ya tentu jawaban ini didapatkan dari kesadaran dia setelah mendapatkan pembelajaran atau pendidikan yang diberikan oleh Ibrahim kepada Ismail, yang diberikan oleh Siti Hajar kepada Ismail. Nah, Ibu sekalian, inilah keluarga yang sukses, keluarga yang ideal, ya, yang seperti itu, di mana siap untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun pengorbanan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti dengan keluarga yang satu ini, ialah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar sebagai seorang istri. Bapak sekalian, macam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah sebagai terkait dengan pemahaman umum terkait pendidikan secara umum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kullukum ra'in. Tahukah Anda semua kalian adalah para pemimpin? Ya sekalian, jadi kalau sudah disebut pemimpin, artinya di pundak kita itu ada tanggung jawab yang besar. Bukan hanya sebatas ketika dia jadi pemimpin, lalu di sana adanya penghormatan orang lain kepada kita, adanya nilai-nilai tambah yang kita dapatkan secara materi ataupun yang lain-lainnya gitu kepada kita. Tidak hanya itu. Dalam Islam itu bukan merupakan tujuan utama. Jadi di saat Allah SWT dan Rasulnya menyebut tentang kalimat kullukum ra'in, semua kita pemimpin, maka yang harus terdetik dalam pemikiran kita adalah di sana tanggung jawab yang tidak akan lepas dari pundak kita sebagai seorang pemimpin. Dan sekaligus di sana adanya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait kepemimpinan kita nantinya. Makanya kalau orang dahulu, Bapak Ibu sekalian, para khalifah kita dahulu, ketika mereka dicalonkan ataupun dijadikan sebagai seorang khalifah, maka yang pertama kali yang mereka sampaikan adalah bahwa mereka siap untuk diingatkan, dinasehati, ya, oleh rakyatnya. Mereka siap untuk diluruskan ketika terjadi perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan sifat dia sebagai seorang pemimpin yang baik. Nah, itulah kesadaran yang memang seperti itu mestinya sebagai seorang pemimpin, ya. Bahwa tanggung jawab di hadapan Allah lebih besar dibandingkan tanggung jawab dengan manusia. Jadi kata Rasulullah, kullukum ra'in, ala kullukum ra'in, ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, dan semua kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan kepemimpinan kalian. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, seorang presiden, seorang menteri, perdana menteri, dia adalah merupakan seorang pemimpin dan tentu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi. War rajulu ra'in 'ala ahli baiti, seorang suami pun adalah pemimpin yang memimpin keluarganya, anaknya dan istrinya. Wa huwa mas'ulun anhum, begitu juga dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan kehidupan mereka. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha, dan seorang istri pun pemimpin. Bapak Ibu sekalian, jadi seorang istri pun pemimpin terhadap kehidupan keluarganya, kehidupan anaknya gitu. Kata Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa baladihi. Jadi kondisi rumah tangganya, kondisi anak-anaknya, itu juga seorang istri bertanggung jawab, ya. Tidak hanya kepada suaminya saja. Wahiyya mas'ulatun anhum, dia bertanggung jawab terhadap kehidupan anak dan keluarganya. Bahkan wal 'abdu
ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang pembantu, seorang budak pun, ya kalau dahulu seorang budak pun dia menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab terhadap tugas dia dalam membantu tuannya itu sendiri. Tugas dia membantu untuk majikannya itu sendiri. Nah, kemudian kata Rasulullah, ala fa kullukum ra'in wa kullum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Jadi dua kali diulangi kalimat ala kullukum ra'in. Ya. Kalimat untuk mengingatkan kepada kita terkait dengan tanggung jawab yang besar bagi seorang pemimpin. Apakah kita sebagai kepala rumah tangga, seorang suami, apakah ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, ya, apakah kita sebagai seorang menteri ataupun presiden. Kata Rasulullah, ala kullukum ra'in. Semua itu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinan itu sendiri. Nah, kesadaran inilah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa di saat kita berada pada sebuah rumah tangga, ternyata ibu dan bapak bahkan pembantu adalah semua kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pemimpin gitu. Nah, itu sekali mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami tentang dasar-dasar pendidikan secara umum, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam ayat tersebut dan hadis Rasulullah, yang pertama harus kita prioritaskan dalam pendidikan itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dunia ini dalam kita beramal agar supaya kita memiliki pahala, ya, punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah maka yang kita lakukan adalah nawaitu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Berkeluarga kita karena Allah, punya anak kita karena Allah, punya rumah kita karena Allah, ya. Tidak hanya di saat kita membaca Al-Qur'an, di saat kita ya ibadah mahdhah umpamanya, tidak. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuai dengan aturan Allah dan Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW. Lalu kita niatkan untuk melaksanakannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ada pahalanya. Yang penting diiringi dengan ikhlas. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini menjadi sarana bagi kita, menjadi kesempatan bagi kita untuk terus menambahkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan Bapak Ibu sekalian hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bermain ya seperti ini dengan anak-anak kita dalam rangka untuk memberikan kebahagiaan terhadap anak-anak kita dan keluarga kita, bahkan ini pun bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar setelah kita bermain seperti ini, maka ibadah kita akan semakin khusyuk, semakin baik, ya. Seperti itu. Jadi ini jalan bagi kita untuk mendapatkan pahala seperti itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita harus mengenalkan pada anak balita kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kan di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, di saat kita memiliki anak, maka yang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita sebagai orang tua apa? Memberikan nama yang baik. Nama yang baik. Apakah penting? Oh, penting Bapak Ibu sekalian. Karena nama ini nantinya kata Rasulullah SAW pada hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setiap orang namanya yang telah diberikan oleh orang tuanya dengan binnya, dengan bapaknya itu sendiri. Siapa orang tuanya? Itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai namanya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, perbaikilah nama kalian agar ketika disebut adalah dengan nama-nama yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, jadi nama itu adalah merupakan ciri-ciri kebaikan.
Ya, ciri kebaikan kita sebagai orang yang beriman. Ya, meskipun memang ya tidak tidak semuanya nama yang kelihatannya baik itu sesuai dengan tingkah lakunya. Ya. Meskipun namanya baik juga terkadang ya tingkah lakunya berbeda. Tetapi husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diajarkan, diperintahkan untuk memberikan nama yang baik kepada anak kita, ya tidak hanya sekedar nama, katakan gitu. Agar supaya nama ini sesuai dengan kata hadisnya ismun ala musamma, nama itu sesuai dengan nilai yang kita inginkan, yang dinamai tersebut, maka pendidikan itulah yang kita berikan kepada mereka, anak-anak kita. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan, ya inni mukatsirun bikumul umam yaumul qiyamah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya sebelumnya, akhirnya beliau mengatakan, inni mukatsirun bikumul umam yaumul qiyamah. Sesungguhnya nanti aku pada hari kiamat menjadi orang yang sangat berbahagia, berbangga-bangga dengan banyaknya kalian. Nah, artinya bahwa nama-nama yang baik lalu diiringi dengan pendidikan mereka yang baik, ini menjadi sebuah kebanggaan nanti di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umatnya dengan banyaknya kita di hadapan Allah saat itu. Baik sekalian, jadi nama itu penting, ya penting sekali. Nah kemudian juga yang lainnya adalah bagaimana agar kesiapan kita untuk datangnya anak kita itu adalah ya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka lahir, maka disitulah sebagai rasa syukur kita pada Allah ialah dengan kita memberikan nama dan sekaligus kita memberikan akikah terhadap anak yang lahir itu sendiri. Ya. Marhunun, ya kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Ya, anak yang lahir itu akan tergadaikan ya, kelahirannya itu dengan akikahnya itu sendiri. Artinya sangat dianjurkan Bapak Ibu sekalian ketika kita punya kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memberikan akikah terhadap anak-anak kita yang muncul, yang lahir. Karena itu bagian dari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berikan nikmat yang luar biasa ya, dengan datangnya anak jabang bayi yang kita sangat inginkan. Nah, Ibu sekalian, mata Allah Subhanahu wa taala itu jadi pertama adalah tentang pendidikan agama. Makanya dalam surah Luqman ya, yang sering kita sampaikan itu persis terkait dengan masalah bagaimana kita mengajarkan mereka agar mereka menjadikan Allah saja sebagai Rabb ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19 itu luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim." Jadi pembelajaran yang diberikan oleh orang tua Luqman kepada anak itu adalah perintah dia terhadap anaknya agar tidak sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak sekali-kali memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembelajaran ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia agar anak-anak kita ke depan menjadi anak yang soleh, hanya menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, sehingga seluruh amal-amal perbuatannya kemudian ketika sudah mukallaf, sudah menjadi berkewajiban untuk melaksanakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dengan la tusyrik billah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengutamakan tentang apa sih mestinya harus kita lakukan tadi terkait dengan pendidikan agama lebih dahulu. Dalam sebuah hadis Rasulullah dahulu pernah ya berboncengan naik kendaraan onta dengan Abdullah bin Abbas. Saat itu beliau masih anak-anak.
Apa kata Rasulullah? Ya ghulam, wahai anakku, ya. Inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ini sebagai sebuah, ya, dalam satu riwayat sebut sebagai sebuah wasiat, katakan gitu, kepada Abdullah Abbas dari Rasulullah. Apa di antaranya? Ihfazillah yahfazuka. Peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara engkau. Artinya apa? Memelihara, ya, dengan kita menjadikan Allah sebagai Rabb satu-satunya, tidak boleh memasukkannya, terus kita melaksanakan perintah-perintahnya, terus kita sebagai hambanya untuk menjauhi segala larangannya. Itu maksud memelihara Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Itu maksud dengan memelihara Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazuka. Jadi otomatis ketika kita memelihara Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memelihara kita. Yahfazuka, ihfazallahu tajid tujahaka, ihfazillah tajid tujahaka. Jadi ketika terus kita memelihara Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terus mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Tajid tujahaka. Itu. Baik sekalian, jadi kalau selama ini mungkin kita merasa doa kita tidak terkabulkan gitu ya, merasa bahwa kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sendiri yang memang itu yang menyebabkan itu. Jadi bukan Allah tidak mendengar doa kita, bukan Allah tidak mau dekat dengan kita. Justru kita sendiri yang harus kita evaluasi terkait dengan sejauh mana taqarrub kita selama ini, ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, udah otomatis pasti Allah akan balas kedekatan kita kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Allah pasti akan dekat dengan kita. Ya, kalau sudah dekat kan gampang untuk kita mintanya, kira-kira gitulah gambarannya. Tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Oleh karena itu ketika engkau meminta, minta kepada Allah. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah, ya, Allah sudah senang dengan kita, lalu kita minta apapun kepadanya, darinya, maka Allah akan berikan kepada kita. Itu maksudnya. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ketika engkau minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata. Ya. Jadi kalau kita sudah dekat, Ibu sekalian, maka kita boleh minta apa saja kepada Allah. Lalu kita boleh minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat-umat yang terdahulu termasuk Rasulullah, karena begitu dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang mereka minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang yang ingin menghancurkan mereka itu tidak berhasil. Karena Allah yang melindungi. Makanya kata Rasulullah apa? Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Jadi kalau memang ada sekelompok orang atau negara atau masyarakat yang ingin memberikan manfaat ya kepada kita, memberikan maslahat kepada kita, semata-mata karena dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah izinkan itu. Jadi yang mampu memberikan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Manusia hanya memberikan perantaraan saja. Ya, Bapak sekalian. Jadi kalau Allah sudah tolak apa yang kita inginkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang terjadi umpamanya masa pandemi corona seperti ini. Semua negara menolak, semua orang menolak. Ya kan? Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa untuk mengendalikan ini sampai saat ini kita bisa lihat bagaimana. Nah, itu Bapak sekalian, ini contoh yang dekat sekali dalam kejadian kehidupan kita sekarang ini seperti itu. Ya. Jadi seorang sehebat apapun ketika dia ingin memberikan manfaat kepada kita sebagai manusia, kalau Allah tidak takdirkan bisa untuk memberikan manfaatnya, tidak akan bisa. Dan sebaliknya, walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik.
Meskipun mereka semua bersatu padu untuk mencelakakan kita, kata Rasulullah SAW, tapi kalau Allah tidak izinkan untuk bisa mencelakakannya, maka tidak akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, sejarah sudah membuktikan, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Rasulullah begitu banyak sekali sejak awal beliau berdakwah sampai periode Madinah, ya, rencana mereka untuk menghancurkan Islam, membunuh Rasulullah tidak terlaksana itu. Ya. Jadi jelas bahwa sesungguhnya nilai ketauhidan yang harus kita miliki adalah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan ini harus kita tanamkan dengan anak-anak kita. Ya. Jadi law istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Jadi memang semua sangat tergantung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suf. Jadi kalau Allah sudah tentukan seperti ini, ya seperti ini, tidak akan bisa berubah. Nah, inilah Bapak sekalian. Jadi nilai-nilai agama yang harus ditanamkan terhadap anak-anak kita yang seperti itu. Ya. Ya memang ini tidak mudah di tengah-tengah kehidupan budaya-budaya yang memang melonggarkan kedekatan kita dengan Al-Quran Sunnah Rasulullah, bahkan dijauhkan kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya memang tidak mudah. Nah ini perlu perlu perjuangan kita juga sebagai orang tua itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah selain pendidikan secara pemahaman terkait dengan kehidupan anak-anak kita, anak balita kita khususnya, tetapi juga memang secara pendidikan sosial itu harus berjalan simultan, Bapak Ibu sekalian. Karena memang yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan anak-anak kita ke depan itu adalah kondisi sosial kemasyarakatan. Ya. Ketika kita sebagai orang tua memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bahkan bernegara, ini akan bisa dilihat dan ditoladani oleh anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Allah dalam kehidupan sosial ini, dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 94, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah sudah menentukan dan memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus mereka berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, ada kalanya mereka berada pada kalian di saat mereka sudah dalam keadaan tua renta, salah satu di antara mereka atau kedua-duanya. Ya kan, kehidupan kita sebagai orang anak kemudian, ya seperti sekarang ini barangkali kita sebagai orang anak, ada orang tua kita yang bersama-sama dengan kita umpamanya. Ya tentu dalam kondisi yang jadi dalam kondisi yang mereka memerlukan pertolongan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, maka disinilah sesungguhnya letak kebaikan-kebaikan kita terhadap orang tua, birrul walidain kita kepada orang tua yang seperti itu. Jadi beda dengan budaya sosial yang memang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ketika orang tua sudah tidak bermanfaat lagi dalam kehidupan masyarakatnya, lalu mereka dikucilkan gitu ya, ditempatkan dalam suatu tempat ya, pada tempat orang-orang yang senior katakan gitu. Nah itulah budaya orang-orang yang tidak beriman seperti itu. Nah kalau kita sebagai orang beriman, justru itu menjadi kesempatan bagi kita untuk untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu Bapak sekalian. Jadi ini bedanya ya antara kita sebagai orang beriman
dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu secara sosial. Jadi alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, Bapak Ibu sekalian, siapa sih yang tidak gembira ketika kita melihat anak-anak kita menjadi anak yang rajin ibadahnya, taat kepada kita sebagai orang tuanya. Kan apa namanya? Ya, terasa adem dalam kehidupan rumah tangga ya, Bapak sekalian. Anak yang menjadi idam-idaman kita ternyata memang menjadi anak yang soleh atau solehah, taat kepada kita sebagai orang tuanya selama hal itu hal yang baik-baik katakan kita perintahkannya. Ya seperti itu. Nah inilah keluarga yang sukses seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi katakan memang ini tidak mudah untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian macam Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah jadi yang terakhir, kehidupan sosial memang harus kita terus simultan, paralel kita berikan gambaran-gambaran tentang bagaimana hidup yang baik dalam lingkungan di masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menggugah ya kesadaran tentang arti kehidupan terhadap anak-anak kita. Ini yang sangat penting. Bahwa memang hidup ini adalah punya visi dan misi untuk kita menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita gambar dengan anak kita, Bapak sekalian. Ya, agar mereka tidak hanya mengatakan bahwa oh ini dunia hanya sekedar untuk kehidupan saja, tidak ada kelanjutan kemudian, tidak. Justru hidup ini adalah merupakan sebagai batu loncatan kita untuk hidup di akhirat yang abadi. Itu yang pertama. Yang kedua harus kita berikan pemahaman kepada mereka adalah menggambarkan kepribadian, bakat, kemampuan, akal dan fisik. Artinya pendidikan yang kita berikan kita sesuaikan dengan bakat dia, sesuaikan dengan fisik dia, sesuaikan dengan kemampuan secara daya nalar dia sebagai seorang anak yang nantinya akan menjadi pengganti kita, menjadi pewaris kita sebagai orang tua. Jadi kita tidak bisa paksakan atau samakan dengan orang lain Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah dalam pendidikan yang kita berikan kita harus melatih anak untuk dapat menghormati hak-hak kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara sisi negatifnya dalam kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang masing-masing. Ya, antara masyarakat, antar keluarga, antar tetangga dengan tetangga itu sendiri. Tidak mau jarang untuk mau melakukan saling tolong-menolong antara masyarakat, ya, antara tetangga. Sehingga kalau sudah ini yang terjadi, maka penghormatan terhadap masyarakat atau tetangga bahkan ini akan menjadi kurang, bahkan tidak ada. Nah itulah yang Rasulullah sudah gambar kepada kita. Kata Rasulullah bahwa salah satu di antaranya orang itu tidak pernah mencium bau surganya Allah SWT itu adalah karena dia senantiasa menjadi orang yang tidak menghormati tetangganya, orang yang senantiasa membuat tetangganya tidak nyaman dalam kehidupan masyarakatnya. Itu kata Rasulullah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bahwa memang kita sebagai orang yang beriman, kita harus ciptakan rumah tangga kita, anak-anak kita menjadi anak yang menghormati nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang ada dalam masyarakat gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, di antara yang harus kita camkan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah kita harus melatih untuk mereka bisa menghormati lingkungan sekitar dalam menunaikan risalah hidupnya untuk memakmurkan bumi ini. Kan ada seorang yang memang ketika dia berada di luar rumahnya, di luar kampungnya, menjadi orang yang sangat sangat disenangi oleh masyarakat, orang luar katakan gitu. Karena dia menjadi orang yang sangat patuh, menjadi orang yang sangat baik dalam pergaulan di masyarakat luar saat itu. Tapi berbeda ketika dia berada di rumah tangganya, di masyarakat aslinya katakan gitu. Tingkah lakunya berbeda. Nah, ini salah satu di antaranya adalah karena tidak memahaminya tentang lingkungan yang berharga dalam kehidupan dia sebagai seorang anak atau sebagai manusia pada umumnya. Jadi ketika dia menghormati adalah dimanapun dia berada, apakah di rumah tangganya sendiri ataupun di luar rumah tangga itu sendiri, keluarganya itu sendiri. Nah, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala,
Jadi memang nilai-nilai yang kita ajarkan terhadap anak-anak kita sesungguhnya memang ini nilai-nilai yang luar biasa, bisa memberikan jaminan kepada mereka anak-anak kita dan bahkan kita sebagai orang tuanya untuk bisa memberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, semua itu adalah sangat tergantung dengan nawaitu kita dan sekaligus tergantung dengan semangatnya kita dalam kita melakukan itu semuanya. Dan lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita sudah berusaha luar biasa seperti itu, kita sudah ikhlas, katakan kita sudah mendidik anak-anak kita, tetapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita umpamanya, ya kita harus evaluasi ya usaha kita selama ini. Dan sekaligus evaluasi terhadap keikhlasan kita dalam kita beramal. Karena memang itu sebuah cobaan juga. Dan cobaan itu adalah bagian dari apa? Bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketika itu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran. Ya kan? Jadi ketika datang cobaan bukan berarti kita harus mengeluh dan kita putus asa, tidak. Justru itu merupakan bagian di mana kita harus terus menjadi survival, katakan itu, hidup terus di dunia ini sehingga kebaikan-kebaikan masih kita bisa lakukan dengan adanya cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Persis sebagaimana yang kita alami dalam masa pandemi corona seperti ini. Apakah kita menyerah begitu saja Bapak sekalian ya dengan kondisi yang seperti ini? Kan tidak. Kita harus bergerak bagaimana kita bisa menyelamatkan kehidupan kita dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah diantaranya nilai-nilai yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kecil, anak-anak kita yang masih sedang lucu-lucunya, anak balita itu sendiri, karena mereka adalah merupakan generasi kita ke depan. Kita boleh berbahagia dengan datangnya mereka, boleh berbahagia dengan lucunya mereka, boleh berbahagia dengan cerianya mereka, tetapi jangan sampai kebahagiaan kita melupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita seolah-olah membiarkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan pemahaman terhadap hidup ini sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini barangkali yang bisa saya ingatkan diri saya, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.